Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, saya orang pertama yaitu Adi Aksadi Maulana dengan NIM 13011190468, dan orang kedua yaitu Guido Tamara dengan NIM 13011193303, dan orang ketiga Rizky Tristiawan dengan NIM 13011194012, dan orang keempat Davin Adi Nugroho dengan NIM 13011193332. Dan kelompok kami akan membahas tentang pengaruh internet bagi minat belajar mahasiswa, dan yang akan kami tampilkan dengan satu orang yaitu yang pertama dulu dengan bab 1. Perkenalkan, nama saya Adi Aksadi Maulana dengan NIM 13011190468, kelas IAIPA 309. Dan di sini saya itu orang pertama, yaitu tentang bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang internet itu menurut saya kayak jaringan global yang bisa mengakses suatu situs atau lainnya, yang kayak informasi, komunikasi, dan lainnya. Dan itu ada beberapa dampak pengaruh oleh minat belajar. Yang kedua yaitu batasan masalah. Saya mengambil batasan masalahnya yaitu cuma tentang data dari analisis yang kami lampirkan, hasil kuesioner dari teman kami dari E4309. Yang ketiga, pengenalan tentang fungsi penggunaan internet. Terus yang keempat, pengaruh internet bagi belajar mahasiswa. Itu batasan masalah yang saya buat. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ajukan itu, yang pertama, apakah penyebab minat belajar menurun karena internet? Yang kedua, apa dampak positif negatif internet bagi minat belajar? Yang ketiga, bagaimana cara internet membantu dalam minat belajar? Yang keempat, tujuan. Dan saya untuk tujuan ini membuat artikel atau kata ini. Yang pertama, mendefinisikan penyebab minat belajar menurun karena internet. Dua, menjelaskan dampak internet bagi minat belajar. Dan yang ketiga, mendeskripsikan internet membantu dalam minat belajar. Dan yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian ini kami menggunakan teknik analisis dan wawancara melalui kuesioner. Sekian, terima kasih. Masuk ke dalam kajian pustaka. Kajian pustaka dibagi menjadi 2 pembahasan. Pembahasan pertama, internet. Pembahasan kedua, hakikat minat belajar. Masuk ke pembahasan pertama tentang internet. Pengertian internet menurut Devler dan Dennis dalam Jin, Muda, dan Nordin mengemukakan internet adalah sebuah sistem komputasi di seluruh dunia yang menggunakan sarana umum untuk dihubungkan ke perangkat keras, mentransmisikan informasi secara digital, dan mendistribusikan sistem informasi secara global. Selanjutnya, dampak internet dari sisi positif atau manfaat internet seperti bahan komunikasi, media pertukaran data, media pencarian informasi, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam perdagangan, dan manfaat lainnya. Banyak manfaat yang mereka peroleh dari internet, namun tidak sedikit menyalahgunakan penggunaan internet tersebut. Adapun hal negatif yang ditimbulkan internet seperti kecanduan bermain game online, kejahatan dengan menggunakan sarana internet atau kita sebut cybercrime, membuka situs pornografi, kekerasan dan kesadisan masih banyak ditampilkan di internet, penipuan, kecanduan dalam perjudian, dan negatif lainnya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu hakikat minat belajar. Menurut Hidi dan Renninger mengemukakan bahwa minat mengaruhi 3 aspek penting dalam pengetahuan, yaitu perhatian, tujuan, dan tingkat pembelajaran. Pengertian minat belajar itu sendiri adalah sikap ketaatan pada kegiatan belajar, baik menyangkut perencanaan jadwal pembelajaran maupun inisiatif melakukan usaha tersebut, itu belajar dengan sungguh-sungguh. Upaya meningkatkan minat belajar. Menurut Harry Kinston dalam bukunya The Liang Gi mengungkapkan bahwa ada 2 kaidah tentang minat yang berbunyi, untuk menumbuhkan minat terhadap belajar, usahakan memperoleh keterangan hal itu dan lakukan kegiatan yang menyangkut hal itu.
Minat belajar akan tumbuh apabila kita berusaha mencari berbagai keterangan selengkap mungkin mengenai mata pelajaran itu. Umpamanya arti penting dan segi lainnya yang mungkin menarik bagi si orang tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, saya akan mempresentasikan bab 3 yaitu analisis. Di analisis ini kami mengeluarkan beberapa pertanyaan yang intinya saja. Pertama, apakah penyebab minat belajar menurun karena adanya internet? Dari banyak tanggapan, ternyata mahasiswa menyatakan bahwa ternyata banyak manfaat yang diterima mahasiswa karena mereka merasa dimudahkan pekerjaannya dengan adanya internet. Karena itu, minat belajar tidak menurun karena adanya internet bagi mahasiswa. Kemudian kami mengeluarkan pertanyaan lagi, apa saja dampak positif dan negatifnya. Kemudian para mahasiswa dan mahasiswi yang sudah mengisi kuesioner kami, mereka memberitahu dampak positif dan negatifnya. Pertama, dampak positifnya itu pengetahuan semakin luas, mempermudah mendapatkan referensi, mampu mencari jawaban atau solusi dengan cepat, keleluasan mencari materi dan belajar, menjadi tempat mencari bahan pembelajaran, banyak sumber yang terpercaya, lebih luas mencari materi. Kemudian juga dampak negatif yang kami dapat. Yang pertama itu ketika internet disalahgunakan, bukannya mencari materi malah mencari yang lain. Kemudian terlalu banyak konten di internet yang mengalihkan fokus untuk belajar. Internet membuat kita candu karena segala sesuatu mudah didapatkan. Menjadi malas karena sering copy paste, menjadi ketergantungan karena semua adanya di asma dan internet. Nah, kemudian saya mempunyai grafik yang ada di belakang sini. Nah, di sini ada mahasiswa berbicara 91%. Para mahasiswa bilang itu penting banget karena mahasiswa mencari sumber-sumber yang mereka ingin gali dan mendapatkan 100% di internet. Yang kemudian saya juga kurang tahu ini 9% ini sepertinya mereka yang hanya mencari di internet untuk mengerjakan tugas, itu penting saja. Nah, ini dan 0% buat yang bilang nggak penting. Sekian presentasi dari bab 3. Terima kasih. Seiring perkembangan zaman, internet paling sering digunakan orang-orang sebagai media belajar mengajar. Tak hanya itu, internet juga memiliki kegunaan lain. Internet juga menjadi sumber informasi yang memiliki dampak positif dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas belajar mengajar. Namun, tentunya, internet juga memiliki banyak sekali dampak yang negatif, yang dapat menyebabkan mahasiswa tidak memiliki minat untuk belajar maupun mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Dari berbagai macam informasi tentang dampak penggunaan internet berlebihan pada minat belajar mahasiswa, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan internet secara berlebihan pada aktivitas belajar mahasiswa tidaklah bagus. Mahasiswa akan lebih banyak menggunakan fasilitas internet untuk aktivitas yang tidak berguna daripada mengerjakan tugas. Ada baiknya jika dosen memberikan tugas secara langsung dibandingkan memberikan tugas menggunakan fasilitas e-class, dan juga pengerjaan tugas dan akan lebih efektif jika diberikan secara langsung karena dapat melatih mahasiswa untuk bekerja satu sama lain. Saran dari kami, jika memang sangat diperlukan mengerjakan tugas menggunakan internet, ada baiknya jika dikontrol dan dilakukan pengecekan secara berkala pada mahasiswa yang sudah diberikan tugas. Selain itu, melakukan hal tersebut juga dapat melatih mahasiswa untuk mengerjakan tugas secara tepat waktu dan juga melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa dalam mengerjakan tugas secara baik dan benar. Dan tentunya, dapat melatih mahasiswa juga untuk tidak berbuat kecurangan dan plagiarisme dalam mengerjakan tugas mereka secara mandiri. Baiklah, mungkin saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Tentunya mengingatkan kembali, kita sebagai mahasiswa harus bijaksana dalam menggunakan internet untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, mencari informasi, maupun mencari sesuatu yang dapat membantu kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tentunya kita sebagai mahasiswa harus sudah tahu mana yang bersifat buruk dan bersifat baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita harus tertib mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Akhir kata, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Jika ada salah perkataan, kami dari kelompok Bahasa Indonesia IF 4309 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.